Halo sahabat mekanik, kali ini kita sedang overhaul mesin Hyundai Atom. Nah, Hyundai yang kapan hari yang pernah saya cek kompresinya dia bocor. Ternyata pak headnya dia pecah. Sekalian kita bongkar. Nah, ini silinder headnya juga keropos. Jadi kemarin itu dia di sini yang ini kan 34. Jadi dia kompresnya bocor di sini, dia nyebrang. Terus di samping itu dia keropos, ini keropos, ini juga keropos, ini keropos, ini juga keropos. Kita las. Ini udah di scrap cuma karena keropos, nanti kita scrap ulang lagi, diratain lagi. Ini belum maksimal. Jadi setelah ini nanti kita scrap ulang, kita bisa sekur, dibersihin. Kalau bloknya udah kita scrap, udah rata. Tinggal nanti kita bersihin. Setelah dibersihin kita cek kerapatannya dengan silinder head, apakah dia sudah rata atau belum. Nah, kita scrap dengan cara manual pakai ini ya, piringan. Jadi seperti ini piringannya, piringan scrap. Ada kita punya mesin poles, jadi kita modifikasi untuk jadi mesin scrap, karena kalau di mesin bubut saya kalau di sini nggak ada yang presisi, dia kebanyakan di tengah masih tinggi, jadi saya bikin manual lebih mempercepat kerjaan saya. Oke, sekarang kita las. Setelah ini kita tukang las, kita las aluminium. Oke. Sekarang udah dilas, kita gerinda sedikit. Habis itu di scrap ya. Habis di scrap nanti kita lubang ulang ini. Dilubang ulang. Semuanya aja dikasih kuningan ini mas Ya. Nah, tidak lupa juga kita senai ulang semua drat 10, drat 12, drat 14. Supaya apa? Supaya nanti saat memasang baut itu tidak gampang dol. Jadi fungsinya juga adalah membuang kotoran-kotoran yang ada di dalam drat, supaya dratnya nggak gampang rusak. Jadi semua ya kita bersihkan semua. Yang di sini juga semua sudah kita senai ulang, tinggal yang ini aja, yang dikit-dikit aja. Jadi alangkah baiknya kalau overhaul mesin, semua drat diperhatikan, dibersihkan, disenai ulang. Oke.
Nah, setelah kita scrub ya, scrub rata semuanya, kita bersihkan, harus betul-betul bersih, nggak boleh ada kerak-kerak atau gram-gram halus yang menempel di celah-celah oli terutama. Ini lubang oli, lubang oli, lubang oli ya. Ini lubang oli juga, nggak boleh ada gram. Harus betul-betul bersih, harus betul-betul bersih, nggak boleh ada gramnya. Karena apa? Karena gram yang menggumpal sedikit pun nanti bisa jadi masalah saat mesin hidup, akan menghancurkan metal jalan, metal duduk, dan open as, serta merusak pompa oli. Jadi harus betul-betul bersih saat kita setelah menggosok, disekrap, harus betul bersih, dibersihkan semuanya, gram-gramnya nggak boleh ada yang ketinggalan. Oke? Ini namanya sedang menggosok crankshaft ya, atau crank as. Jadi fungsinya adalah supaya dia permukaan bearingnya di sini dia lebih halus. Jadi kalau sebelumnya kan kita giniin kasar, jadi kita halusin dengan amplas 500, dia lebih halus. Jadi di metal nanti nggak cepat rusak. Kalau ada pertanyaan, bukannya nanti di metal tambah longgar, ya nggak juga sih. Jadi ini hanya kita gosok sedikit aja supaya dia lebih halus, lebih tidak cepat memakan metal. Jadi ini pakai ampas 500 dan tali rafia seperti ini ya caranya. Nah, sambil dikasih bensin supaya bensinnya untuk melumasi juga ya. Setelah kita poles atau kita gosok dengan amplas 500 atau 800, sebaiknya kita melakukan pengetesan connecting root bearing atau metal jalan sebelum kita memasang crank as. Jadi metal jalannya kita tes dulu apakah dia kocak atau seret. Jadi supaya kita tahu nanti kalau ada masalah di kemudian waktu, misalnya mesin setelah naik atau beberapa minggu setelah mesin dipasang, mobil jalan ada masalah, jadi kita bisa tahu kira-kira masalah ada di mana gitu loh. Jadi setelah kita tes seperti ini semua connecting rootnya bagus, nggak ada yang seret, yang kocak juga nggak ada. Karena memang sebenarnya metal jalannya nggak diganti, begitu pula metal duduk kita nggak ganti, hanya ini dipoles saja supaya lebih halus dari sebelumnya. Jadi kalau hanya untuk sekedar dipoles sih nggak perlu kita ganti metal ya, karena metal aslinya pun bawaan mobil masih bagus. Setelah ini kita bongkar lagi dan dipasang di bloknya. Nah, sekarang kita proses perakitan blok. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah memasang crank as. Metal-metalnya dipasang, metal duduknya ya, atau crankshaft bearing kita pasang, kita lumasi dengan oli. Metalnya nggak diganti karena hanya masalah di silinder head dan blok aja. Jadi kalau metal-metal sih masih oke. Tapi nanti akan kita kepras pistonnya karena kita sudah banyak menyekrap silinder head dan blok. Jadi nanti piston kita sekrap setelah kita memasang kita memasang crankshaft atau crank as. Baru nanti kita ukur ketinggian dari piston. Setelah itu kita potong, kita sekrap ya, pakai amplas saja nggak masalah sih, hanya sedikit aja. Oke? Sebelum kita masang crank as, kita pasang dulu ya metalnya seperti biasanya. Jadi metal duduknya kita pasang dulu, atau crankshaft bearing kita pasang ya. Jangan lupa dikasih oli. Belum habis ya, Pi?
Oke, setelah itu kita pasang. Nah, setelah itu kita pasang metal bulan. Jadi pemasangan metal bulan nggak boleh kebalik ya. Ini ada coakan, ini untuk jalur oli. Nah, perhatikan ya, itu jalur oli. Jadi nggak boleh kebalik posisi seperti ini. Harus seperti ini. Posisinya dia berhadapan dengan truk as. Begitu pula yang di belakang ya. Nah, kalau dia kebalik depan belakang sih nggak masalah. Cuma nggak boleh kebalik, dia seperti ini ya posisinya. Jadi di sini ada noknya, di sini sudah dia mentok, udah pas. Nanti tinggal masang kap bearing. Setelah itu kita pasang kap bearing. Ada tanda panahnya, ada ke depan. Nomor 5 paling belakang. Nomor 1. Nomor 3. Nomor 4. Dan nomor 2. Setelah itu pemasangan baut. Jadi sebelum pemasangan baut kita kasih oli dulu ya. Di seluruh bautnya kita kasih oli seperti ini untuk melumasi supaya nanti bautnya nggak seret. Jadi semuanya kita kasih oli. Oke.